Pedangdut Ridho Roma kembali tersandung kasus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya pasca 2017 lalu. Ridho ditangkap Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 4 Februari 2021 di salah satu apartemennya. Berdasarkan penggeledahan tersebut, polisi menemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 butir dari kantong celana Ridho. Putra Raja Dangdut itu ditangkap beserta 2 rekan temannya. Namun, dari hasil tes urin, Ridho dinyatakan positif mengandung amfetamin, sedangkan 2 temannya negatif. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Ridho mengaku terakhir mengkonsumsi barang haram tersebut sejak beberapa waktu lalu saat berada di Pulau Dewata, Bali. Atas perbuatannya, Ridho Roma dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 112 Ayat 1 dengan ancaman 4 tahun penjara. Maka di depan pihak kepolisian dan awak media, seperti inilah ungkapan penyesalan dan permintaan maaf Ridho Roma kepada keluarganya dan seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatannya. Langsung jadi kiri ya? Saya ingin menyampaikan, saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Bapak, Mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan 1 orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang, ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi. Kemudian ketiga-tiganya kita gelandang masuk ke Polres. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama adalah mengecek untuk COVID terhadap ketiga orang tersebut. Hasilnya semuanya negatif sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lanjut. Untuk saudara MR dan RR positif. Hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Untuk kedua rekannya itu negatif sehingga kita jadikan saksi. Ini masih kita dalami. Hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saudara MR, dia mengakui memang yang bersangkutan itu membeli kepada seseorang. Melalui apa? Melalui pesanan mereka pertemuan, kemudian diambil. Dia transfer sendiri kepada pelakunya. Ini yang masih menjadi DPO, inisialnya adalah M. Kita masih lakukan pengejaran. Makanya kemarin sempat ada jeda berapa hari, kita masih mendalami terus dari mana barang haram ini dia beli. Nah, sekarang kita masih mengembangkan lagi, mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap pelaku yang menjual kepada saudara MR ini. Kita ketahui bersama memang betul saudara MR ini adalah public figure, ya, yang memang pernah juga tersangkut hal yang serupa
sejak tahun 2017 yang lalu, kalau tidak salah bulan April 2017 yang lalu, sempat divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ya. Dan sekarang terulang lagi. Ini masih tunggu proses, teman-teman semuanya sabar. Hasil keterangan awal yang dari saudara MR ini memang betul terakhir dia menggunakan barang haram ini kemarin di sekitar Pulau Bali, ya, dan itu baru saja dia lakukan lagi, ya, terakhir di Pulau Bali. Sejak awal katanya baru itu yang dilakukan pada saat ada acara kegiatan di Pulau Bali. Tertangkap kemarin tidak sempat dia melakukan, tapi ada padanya dan juga positif hasil pemeriksaan urin. Pasal yang dipersangkakan di pasal 112 di Undang-Undang Narkotika, ya, ancamannya adalah 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian juga ada pasal 127 di Undang-Undang Narkotika, ya, ini penjara paling lama 4 tahun penjara. Itu nanti sambil berjalan, karena kewenangan masalah tahanan itu kan adanya di kehakiman nantinya, ya. Hakimnya nanti yang menentukan seperti apa nanti. Sementara itu, kabar penangkapan Ridho Roma karena kembali tersandung narkoba sungguh menjadi pukulan hebat bagi keluarga, terutama sang ayah, Rhoma Irama. Meski sempat tak percaya mendengar pertama kali kabar tersebut, Roma tak yakin kalau putra kesayangannya itu kembali terjerumus dalam lembah hitam itu. Namun tak disangka Raja Dangdut itu begitu syok saat mendengar suara dan tangisan Ridho yang tiada henti-hentinya minta maaf melalui sambungan telepon. Sementara itu, di sisi lain, Rhoma Irama juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang bergerak cepat mengamankan putranya sebelum terlanjur terjerumus lebih jauh dalam pusaran masalah narkoba. Oleh sebab itu, Rhoma berharap putranya ini bisa diproses hukum secara adil dan bisa direhabilitasi. Pertama, saya dengar kabar, Bang Haji, Ridho ketangkep lagi tuh, gitu kan. Saya nggak percaya pakai banget gitu kan. Nggak mungkin lah orang kita lagi banyak program-program kita kan, Ridho udah betul-betul kembali ya ke jalan Allah lagi gitu kan. Jadi saya nggak percaya, ragu-ragu, jangan-jangan salah nama nih gitu. Akhirnya keesokan harinya saya dengar berita dari sumber yang yang bisa dipercaya lah. Saya kaget sekali bahwa ternyata emang Ridho betul ditangkap. Karena soal apa belum jelas. Gak lama kemarin dulu malam, akhirnya Ridho telepon saya, nangis. Pokoknya nangis luar biasa. Yang diucapkan minta maaf bahwa ternyata Ridho Pak belum bisa memegang amanat Papa. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Saya terus terang shock sekali ya. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu kan? Kira-kira artinya dia minta maaf berkali-kali. Saya bilang, ya saya selalu memaafkan kamu, bahwa saya selalu memaafkan kamu. Dan dia bilang bahwa mungkin Ridho ini akhir dari karir Ridho Pak. Nah, kamu nggak boleh bilang gitu. Tidak ada kata putus asa dalam hidup ini. Papa maafin kamu dan kamu harus bangkit kembali. Dan peringatan ini biasanya 2 kali. Nah ini kamu berapa peringatan yang kedua nih? Kalau ketiga kamu diperingatkan lagi juga tidak khair. Khatamallahu ala qulubihim. Dikunci hati kamu, dikunci mata kamu. Ini kamu tidak akan bisa kembali lagi ke jalan Allah.
Nah itulah kira-kira pembicaraan singkat saya dengan Ridho. Bahwa buat saya ini memang satu ujian besar ya. Buat keluarga ini ujian besar. Mengejutkan banget. Saya ini mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menangkap Ridho sejak awal. Begitu Ridho didapati menyimpan apa? Amfetamin, langsung ketangkap. Bayangkan kalau misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan baru ketangkap, atau setahun. Nah, barangkali ada overdose sudah. Nah, jadi di samping itu kita juga, saya keluarga bersyukur, berterima kasih kepada pihak kepolisian yang begitu cepat, sigap, spontan, sehingga para pengguna narkoba ini nggak berlarut-larut menggunakan narkoba ini. Dan tentunya dengan harapan ke depan bahwa semoga nanti di taraf selanjutnya kita mendapat perlakuan hukum yang adil, yang bijak, yang adil, seperti itu sih. Saya akan memantau terus dan berdoa terus. Yang namanya anak gimana kan, nggak bisa dilepas. Ya tentu harapan saya bahwa karena ini sangat-sangat prematur ya, tentu permohonan saya untuk direhab, jangan sampai ditahan di penjara begitu, karena barangkali efeknya akan juga kurang baik untuk perkembangan. Kalau jenguk ini mungkin belum ya, masih nanti waktunya belum bisa ditentukan. Tertangkapnya Ridho Roma terkait penyalahgunaan narkoba seakan mengulik pengalaman pahit tentang masalah serupa yang terjadi sebelumnya. Ridho pernah ditangkap tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2017 lalu. Ridho ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram beserta alat isap jenis bong. Atas perbuatannya tersebut, Ridho harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, sesuai keputusan Mahkamah Agung. Vonis ini lebih berat dibandingkan sebelumnya, yakni 10 bulan masa rehabilitasi. Pasca bebas, kehidupan Ridho pun selalu dipantau oleh keluarga, terutama sang ayah, Rhoma Irama. Bahkan, menurut pengakuan Rhoma, hampir setiap hari ia berkomunikasi dengan putranya dan selalu memberi nasihat agar putranya menata hidupnya lebih baik lagi pasca tersandung masalah tersebut. Namun, siapa sangka, di luar kendalinya, Ridho justru kembali terjerumus dalam kasus narkoba. Lantas, benarkah hal ini yang membuat Rhoma Irama begitu kecewa hingga angkat tangan untuk membantu Ridho menghadapi kasusnya kali ini? Masya Allah, jadi ini satu hal yang harus saya hadapi, juga terutama Ridho, dan saya ada komitmen sama Ridho. Ketika dia selesai dari dari kuliah semester 1 dulu itu, saya wanti-wanti sama dia, Dok, next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa ensap loh, Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan, silakan atasi sendiri, siapa gitu. Nah, jadi kemarin juga saya bilang itu juga, Dok, kita komit ya, bahwa kamu silakan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja, kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Dan Papa maafkan kamu, doaan kamu, dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus dalam untuk mendapat semester kedua. Kamu jalani itu. Dengan doa Papa, mudah-mudahan kamu lulus. Dan jangan pernah putus asa dalam hidup. Kira-kira itulah selama ini dialog saya sama Ridho. Ya, kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Dalam ini kita harus introspeksi ke dalam, tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaullah dengan siapapun. Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul.
Kira-kira itu pesan saya selalu sama Ridho. Kurang terbuka sama saya, jadi bilang, aduh Pak, maafin Ridho Pak, maafin Ridho Pak. Oke, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar musik dangdut, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi gitu. Dan memang Ridho tidak mengemukakan apa alasannya. Dan ketika dia telepon saya nangis habis-habisan, cuman ucapannya maafin Ridho, maafin Ridho, maafin Ridho. Kata Ridho tidak bisa memegang amanat Bapak. Kenapanya dia nggak jelaskan. Pokoknya Ridho salah Pak, Ridho salah Pak, Ridho nggak mampu mengapa. Barangkali halusinasi ya. Itu kalau orang narkoba kan biasanya ada sugesti, ada halusinasi. Barangkali ini yang dimaksud Ridho. Ridho tidak mampu menahan itu, betul. Maafin, kayak gitu. Mungkin sugestinya itu. Kalau job, alhamdulillah ya, kita banyak agenda-agenda dia di katakanlah di virtual ya, virtual TV. Ada rencana dia bikin single rilis, sinetron, kemudian rilis rekaman, itu saya rasa enggak. Tapi bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa narkoba sama dengan corona bahayanya. Setiap hari, hampir setiap hari, kalau pagi itu, Assalamualaikum Dok, udah subuh. Alhamdulillah udah Pak, udah lari pagi, udah olahraga, udah Pak, udah baca Quran, belum Pak. Nanti mau baca, iya Pak. Karena pesan saya sama Ridho, sejak dia keluar itu, Ridho, kamu bersyukur mendapat teguran dari Allah ini supaya mata kamu melek, ya. Kamu dikasih modal oleh Allah, satu, good looking. Kedua, kamu punya suara bagus. Talenta itu dari Allah. Nah, jaga itu, pelihara itu. Jadi pesan saya sama Ridho ini tiap hari, pertama, jangan ada hari lewat tanpa Quran, tanpa baca Quran. Kedua, jangan ada hari berlalu tanpa olahraga. Ketiga, jangan ada hari berlalu tanpa exercise. Apa passion kamu? Jadi baca Quran, olahraga, exercise. Tentang apa namanya passion kamu. Latih itu hampir setiap hari, setiap telepon gitu. Tentunya ya kita memang al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif. Bisa sesaat bertambah, bisa sesaat menurun sesuai dengan apa situasi dan kondisi. Nah, memang yang kedua nih si Ridho bukan anak kecil lagi gitu, nggak gue gendong-gendong kan. Gue gendong-gendong ada nyamuk gue tepak deh. Ini dia udah gede, ya masa gue kawal terus kan nggak juga. Nah ya upaya kita sebagai orang tua adalah satu doa. Kedua tentu nggak berhenti menasihati dia, beri pandangan. Tapi ketika ya dia kesandung gitu, seperti orang udah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi masih kena juga itu yang namanya virus corona. Kira-kira saya lihat Ridho tuh kayak gitu. Tiap hari udah saya, masya Allah, saya kontrol terus olahraganya gimana, sampai kamu berat berapa sekarang? Dia harus slim gitu, karena ini modal lu dari Allah ini nih, body. Nah, terus baca Quran sudah belum? Salat sudah belum? Exercise sudah belum? Itu saya kontrol loh. Tapi di sela-sela itu kan setan nggak diem gitu loh. Di sela-sela itu setan ini mau luar biasa. Yuwaswis fi sudurin nas. Dia selalu berbisik-bisik dalam hati manusia. Saya pernah ngomong gini, Dok, hati-hati. Narkoba itu orang bisa bolak-balik loh. Perhatikan teman-teman kamu ya yang artis ini, sekali kena besok balik lagi. Besok balik lagi. Itu dari halusinasi tadi. Makanya saya bilang sama dia, ekstra hati-hati. Kecewa iyalah ya, kaget ya. Tapi itu tadi, kenapa ada excuse gitu? Sehingga saya juga nggak terlalu hancur banget. Memang narkoba ini pandemi gitu. Sudah menjadi pandemi. Ya
gaya hancurnya luar biasa gitu. Masya Allah, jadi ada sedikit excuse dari saya gitu, ya Allah memang sama dengan apa corona, lengah sedikit kena kan gitu corona ini. Ya, saya ikut prihatin, saya ikut sedih dengan berita yang menimpa Ridho Roma. Saya sendiri punya masalah, tapi begitu dengar juga ada berita duka seperti ini, tentunya saya turut prihatin lah. Saya nggak bisa komentar terlalu jauh. Semoga keluarga besar Ridho Roma dan Bang Haji bisa menjalankan semuanya dengan baik lah. Saya nggak bisa komentar terlalu jauh gitu. Yang pasti saya turut prihatin dan berduka aja lah dengan peristiwa seperti ini. Ya, namanya musibah kan datang kepada siapa aja ya. Gitu. Ya, saya sih ikut berdoa lah. Begitu saya tahu berita itu juga saya langsung, nyes juga dalam hati. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi kan. Gitu. Kita mendoakan aja lah, mendoakan Bang Haji sehat, Bang Haji bisa menjalankan ini semuanya dengan baik gitu ya. Saya sih lebih konsen kesehatan Bang Haji kan, lebih prihatin itu aja sih gitu.